Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Henry, saya dari kelompok 2 dengan NIM 2286230037, di mana pada video kali ini saya akan mempresentasikan yaitu hasil dari proposal kelompok kami, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan secara individu merupakan salah satu tugas mata kuliah dari Etika Politik dan Pemerintahan. Dimulai dari latar belakang, etika politik merupakan pondasi moral dalam kehidupan bernegara yang berfungsi mengatur perilaku pejabat publik, partai politik, serta aparatur pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, politik di Indonesia masih banyak diwarnai oleh pelanggaran etika seperti korupsi, nepotisme, penyalahgunaan jabatan. Fenomena ini menimbulkan krisis moral dan menurunkan kepercayaan masyarakat tentunya terhadap lembaga pemerintah di era globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Henry, saya dari kelompok 2A dengan NIM 2286230037. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu hasil dari proposal kelompok kami dengan judul Implikasi Pelanggaran Etika Politik dan Pemerintahan, Implikasi Pelanggaran Etika Politik terhadap menurunnya kepercayaan publik di era globalisasi. Dimulai dari latar belakang, etika politik merupakan pondasi moral yang berfungsi mengatur perilaku pejabat publik, partai politik, serta aparatur pemerintahan. Namun dalam kenyataannya, politik di Indonesia masih banyak diwarnai oleh pelanggaran etika seperti korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan. Fenomena ini tentunya menimbulkan krisis moral dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang memang sekarang sedang menjabat di Indonesia. Di era globalisasi, ketika transparansi menjadi tuntutan dunia, pelanggaran etika politik justru memperburuk citra bangsa di mata internasional. Berdasarkan permasalahan dari latar belakang tersebut, kami mengidentifikasi masalah-masalah yang kami cantumkan. Yang pertama, yaitu menurunnya pemahaman terhadap nilai-nilai etika politik di tengah arus globalisasi. Yang kedua, tidak berfungsinya komponen etika politik secara optimal. Yang ketiga, lemahnya pengawasan terhadap perilaku pejabat publik dan politisi, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi politik akibat pelanggaran etika politik, dan kurangnya upaya nyata dalam membangun budaya politik yang beretika. Dari identifikasi masalah tersebut, maka kami merumuskan masalah berdasarkan latar belakang, berdasarkan identifikasi. Yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan konsep globalisasi terhadap penerapannya. Konsep etika politik, bagaimana pengaruhnya terhadap globalisasi. Apa saja komponen utama etika politik yang harus dimiliki oleh seorang politikus atau pejabat publik? Apa bentuk-bentuk pelanggaran etika politik yang sering terjadi dan faktor apa saja yang dapat menyebabkannya? Serta apa saja solusi dan strategi yang dapat diterapkan untuk mengantisipasi serta menghadapi pelanggaran etika politik di Indonesia. Maka tujuan penelitian kami yaitu menganalisis implikasi pelanggaran etika politik dan administrasi publik terhadap menurunnya kepercayaan dan kepercayaan di era globalisasi. Yang kedua, menjelaskan pentingnya penerapan dan penguatan etika politik, menawarkan gagasan pembentukan dan implementasi regulasi etika nasional seperti undang-undang etika pelanggaran penyelenggaraan negara yang mampu memperkuat sistem moral dan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan mendeskripsikan strategi penerapan etika administrasi publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan transparan tentunya. Manfaat penelitian kami yaitu yang pertama, manfaat teoritis, yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori etika politik dan administrasi publik
dengan menekankan keterkaitan antara moralitas, kekuasaan, dan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, memperkaya kajian ilmiah tentang hubungan antara pelanggaran etika dan krisis kepercayaan publik sebagai variabel penting dalam studi tata kelola pemerintahan modern. Yang ketiga, menguatkan teori good governance dengan menambahkan dimensi etika konstitusional dan moralitas sebagai elemen utama keberhasilan pemerintah dan menjadi referensi konseptual bagi pembangunan kebijakan etika publik berbasis nilai moral universal dan berpengaruh ataupun berkaitan dengan kearifan lokal. Manfaat praktisnya yaitu menjadi acuan bagi pemerintah dan lembaga legislatif, membantu partai politik, pejabat publik, dan aparatur birokrasi dalam memahami serta menerapkan prinsip-prinsip etika sebagai dasar perilaku profesional. Selanjutnya, mendorong terciptanya budaya politik yang bersih dan bertanggung jawab, memberikan dasar praktis yang reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menjadi pedoman bagi lembaga pendidikan dan masyarakat sipil dalam membangun kesadaran etis dan pengawasan moral terhadap pejabat. Teori yang kami ambil yaitu menurut Coubertin, etika politik adalah norma moral yang menentukan baik buruknya tindakan politik dan menjadi alat kontrol moral bagi para pejabat negara. Sementara Wahyudi menegaskan etika publik adalah fondasi utama terciptanya good governance. Di sisi lain juga globalisasi yang dikatakan Malcolm menciptakan dunia tanpa batas yang menuntut pejabat publik berperilaku etis secara universal dan transparan. Adanya nilai-nilai moral kini diuji tidak hanya secara lokal tetapi juga oleh masyarakat global. Nah, selanjutnya mengenai pelanggaran yang memang terjadi saat ini, yaitu terjadi ketika pejabat menyalahgunakan kekuasaan, menerima suap atau tidak bersikap transparan terhadap rakyat. Dampaknya tidak hanya mencoreng citra individu tetapi juga merusak legitimasi pemerintah. Data Indobarometer tahun 2020 menunjukkan DPR menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan publik terendah, hanya sekitar 44,8%. Ketika etika hilang, maka kepercayaan publik menjadi menurun. Nah, hubungan etika politik dan kepercayaan publik ini sangat berpengaruh, sangat penting sekali dalam membangun kepercayaan. Pemimpin yang jujur, adil, dan akuntabel akan menumbuhkan rasa percaya rakyat terhadap sistem politik. Sebaliknya, perilaku tidak etis seperti politik transnasional membuat masyarakat apatis dan skeptis terhadap pemerintah. Nah, kepercayaan publik adalah modal sosial yang menjadi stabilitas politik dan menjadi dasar legitimasi pemerintah. Maka kami memberikan solusi dan rekomendasi. Yang pertama yaitu untuk mengembalikan kepercayaan publik diperlukan menanamkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial pada seluruh penyelenggara negara atau pemerintah. Yang kedua, membentuk undang-undang etika penyelenggara negara yang memiliki kekuatan hukum nasional dan mekanisme penegasan yang jelas. Dengan demikian, prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan politik Indonesia. Nah, metodologi yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, yang dimana kami melakukan wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga melakukan wawancara terhadap pemerintah-pemerintah yang menjadi acuan kami. Maka kami menggunakan metode kualitatif untuk dilakukan dalam penelitian ini. Dokumentasi, wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen-dokumen tertentu. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.